Perkenalkan, nama saya Ahmad Pagi Mariansa. Saya berasal dari Jogja. Saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan untuk Mbak. Pertanyaan pertama itu, apa sih alasan Mbak membuka usaha ini? Kalau alasannya aku bikin usaha ini kan sebenarnya dulunya kan aku kan kerja kantor, saya kerja kantor, terus sempat resign juga karena kecelakaan, ya kan. Terus setelah kecelakaan kan pemulihan. Nah setelah pemulihan tuh udah coba masukin kerjaan-kerjaan nih gitu kan, tapi belum ada yang lolos. Akhirnya terus sempat kepikiran mau kerja keluar kan, ke Australia waktu itu, tapi malah dapat kepikiran untuk buka usaha aja gitu. Terus mencoba di bidang yang baru yang belum pernah diakui gitu sih. Selanjutnya tuh, kalau boleh tahu, seperti apa gaya kepemimpinan Mbak dalam mengelola usaha ini? Kalau aku sih sebenarnya kalau sama bahkan aku sama karyawan-karyawan kopianku tuh sebenarnya aku selalu kayak menganggap mereka tuh bukan hanya karyawan sih di sini. Jadi aku selalu tekanin ke mereka itu kalau mereka tuh partner kerjaku. Jadi aku buka usaha ini tuh nggak mau yang kayak oh aku yang ownernya loh, kamu kan karyawan saya, enggak. Aku pengen tuh mereka tuh merasa kayak mereka tuh partner bisnisku. Jadi aku pengen mereka tuh juga merasa ada rasa memiliki dari bisnisnya ini. Jadi kalau mereka punya rasa memiliki kan mereka jadi mikir kayak oh ya kalau kamu punya usaha itu kan gimana caranya biar ini bisa berkembang kayak gitu sih. Selanjutnya tuh, biasanya nilai atau kebiasaan apa yang ingin Mbak tanamkan ke karyawan? Yang pengen aku tanamin Ya. ke karyawanku yaitu yang pertama kan jelas aku pengen di mindsetnya mereka tuh mereka di sini tuh bukan cuma karyawan, jadi mereka juga biar ada rasa memiliki, biar mereka tuh ada keinginan oh gimana sih usaha ini bisa berkembang kayak gitu. Terus aku juga pengen tuh mereka di sini tuh apa namanya nggak cuma yang oh berangkat kerja terus bantuin aku bikin kopi lah sama customer, nggak. Aku pengennya tuh mereka juga berkembang di, di bidang-bidang yang mereka belum pernah kuasai sebelumnya, kayak semisal oh mereka jadi bisa marketing, gimana caranya mereka bisa menjualkan produk kopian, terus gimana caranya mereka bisa dapat customer baru. Mungkin kan dengan itu kan mereka kerja di kopian tuh nggak cuma yang bisa bikin kopi aja, enggak gitu, tapi mereka bisa mengembangkan bidang-bidang lain yang belum pernah mereka pelajari gitu. Biasanya gimana sih cara Mbak ngambil keputusan penting dalam usaha? Kalau keputusan penting sih sebenarnya kan aku kan juga yang pemula ya, maksudnya di bidang usaha ya. Sebelumnya kan juga aku tuh kan sudah anak tekanan banget, maksudnya nggak pernah kepikiran kerja di marketing, bahkan juga usaha pun juga belum ada gitu loh. Terus ya dengan mau ke dunia yang baru, ke dunia bisnis, aku belajar tuh dari orang lain juga. Jadi kadang-kadang kalau aku ada kepikiran ini untuk memutuskan itu, biasanya aku kadang-kadang juga tanya sama orang-orang yang dia udah expert di bidang itu, kayak aku ada kenalan ini dia tahu bidang ini, ya aku tanyain mbak kalau aku kayak gini gimana gitu. Ya lebih ke dengar masukan orang juga sih. Apakah selama ini karyawan ikut dilibatkan kalau misal Mbak ngambil keputusan gitu? Pasti sih, aku selalu bikin kayak briefing mingguan juga kan buat evaluasi kerjaan dia seminggu itu kayak gimana, terus kelanjutan maksudnya transaksi dalam seminggu itu bagaimana. Terus kan kita kan ada evaluasi juga kan. Nah aku biasanya minta mereka juga kasih ide ke aku, gimana caranya di minggu depan tuh transaksi bisa nambah, kalian ada ide nggak? Kalau aku ada ide aku pasti share ke mereka, terus aku gimana tanggapan kalian gitu. Karena ya itu lagi aku tekanin kan mereka partner kerjaku, jadi aku pengennya tuh mereka juga ada andil di situ gitu.
menurut Mbak gimana sih cara efektif biar memotivasi karyawan kayak apa gitu? Cara memotivasi? Cara memotivasinya biasanya ya itu sih aku biasanya emang apa ya, kalau bilang ke mereka kan kalau mereka di sini tuh feel free aja, bebas. Maksudnya mereka mau kerja kayak gimana bebas, tapi yang penting tuh mereka kewajiban dilakukan, target juga dipenuhi, ya kan. Iya. Terus gimana? Biasanya aku apresiasi mereka, gitu. Kalau nanti target pasti aku kasih bonus. Maksudnya dengan aku berharapnya dengan itu mereka jadi lebih termotivasi lagi gitu. Mungkin apa namanya, oh aku kalau bisa target ini yo aku bisa dapat bonus lagi loh di luar gaji, di luar gaji pokok. Kadang-kadang juga aku nggak yang ini ya, maksudnya kayak kalau kayak coding kalau nggak apa gitu, paling kayak apa ya, apresiasi apapun apa yang kerjaan yang mereka lakukan juga sih, paling lebih ke situ. Selama menjalankan usaha ini, tantangan terbesar apa yang pernah Mbak hadapi sebagai pemimpin? Tantangan yang besar ya, Iya. ini kan belum berjalan masuk ke 4 bulan ya, kan? Ya, tantangan terbesar pasti di awal ya, maksudnya dari cari customer baru, ya kan, terus stabil, transaksinya bisa stabil itu gimana. Tapi yang waktu itu pernah sih kayak kita banyak komplain, ya kan, banyak komplain kok rasanya kok beda sih kayak kemarin, loh kok apa kurang ini sih. Jadi ini sih, jadi karena ada komplain-komplain itu dievaluasi lagi sih biar lebih baik lah. Kalau ada masalah atau konflik gitu, cara Mbak menyikapinya gimana? Kalau konflik-konflik gitu ya sama yang antar karyawan ya, Yeah. antar kerja tuh. Biasanya sih aku apa ya, meminta mereka untuk terbuka aja sih. Apalagi kalau bimbing ya gitu tuh sering kayak terbuka. Jadi kayak kamu mending kalau kamu nggak suka sama aku mending kamu ngomong langsung gitu kan. Kadang-kadang kan kita kan nggak tahu ya salah kita tuh di mana gitu kan. Kadang-kadang tuh orang lain yang bisa lihat gitu kan. Nah dengan itu kan kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki dari kesalahan kita kayak gimana kayak gitu. Dan biasanya tuh aku nggak cuma melihat dari suatu sisi tuh, aku biasanya akan tanya ke orang lain juga. Jadi opininya kayak gimana, yang benar kayak gimana, biasanya kayak gitu. Terus gitu sih, biasanya tak suruh langsung saling terbuka aja sih kayak gitu. Menurut pengalaman Mbak, Ya, seberapa besar sih pengaruh pemimpin dalam membuka sebuah usaha? sangat berpengaruh ya menurutku. Ya mungkin aku juga baru dalam memimpin usaha ini juga kan, ya kan. Tapi maksudnya aku sempat kayak maksudnya tak tinggal yang kayak lama gitu kan. Mereka tuh kalau tanpa kayak pengawasan pun juga kayak kurang apa ya, kerjaan itu jadinya kurang gitu. Kayak gimana ya, tapi penting sih maksudnya kepemimpinan itu, karena kan mereka kan juga untuk melangkah atau untuk melakukan sesuatu hal yang baru kan dia kan butuh kayak validasi dari kita yang juga kan karena mereka kan maksudnya iya kan ini bukan mungkin usahanya kan milik itu kan, jadi mereka untuk melangkah itu kan butuh kayak validasi itu atau butuh approve dari aku juga gitu kan. Terus untuk apa namanya, kalau ada misal ide apa, mereka kan kayak nggak mungkin harus sama dari aku juga kan, dari yang dia punya juga kayak gitu sih. Ya, pertanyaan terakhir, kedepannya apa harapan atau rencana Mbak yang dicapai kedai ini? Dari kedai. Ya. Targetnya sih kalau untuk ke depan ya, ya bisa buka cabang. Terus kalau bisa tuh kayak bisa ikut terlibat di event-event gitu, kayak bisa mendapatkan apa namanya, pesanan di partai besar kan. Kalau ini kan kayak masih yang kayak take away ya, orang
datang kalau nggak kayak ini kan tongkrongan juga masih yang kecil ya, pengennya sih besok ada cabang terus buka tongkrongan yang lebih gede lagi biar lebih rame lagi, terus ada bisa masuk ke event-event biar dapat kisaran konten gede gitu sih. Ya segitu aja sih Mbak Oh, ya. pertanyaannya. Iya. Makasih ya Mbak. Iya.